Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rino dan istri saya Ninong. Kami sebagai orang tua berpikir keras bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik bagi anak kami. Nah, Bapak Ibu, apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan ketika mendidik anak agar punya kebiasaan-kebiasaan yang baik? Apa tuh biasanya? Biasanya anaknya kita panggil, kita suruh, kalau belum dilakukan kita ingetin lagi. Kadang kita marah kalau belum juga dilakukan. Nah, yang unik adalah lingkungan juga membentuk kebiasaan anak. Dan kita seakan-akan bertarung nih antara kebiasaan yang ingin orang tua tanamkan dengan kebiasaan-kebiasaan dari lingkungannya. Nah, Bapak Ibu, salah satu cara untuk belajar atau membentuk sebuah pemahaman dan kebiasaan adalah dengan cara bermain. Menurut penelitian, ada 4 hormon yang diproduksi ketika anak sedang bermain. Makanya itulah alasan kenapa kami sebagai orang tua membentuk kebiasaan, membuat permainan yang bernama time game. Time game ini insya Allah membantu anak-anak untuk bisa membangun kebiasaan yang positif. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, istri saya sebagai seorang psikolog sudah membuat daftar kebiasaan-kebiasaan apa saja yang baik dan yang buruk yang perlu ditinggalkan. Gitu ya, Ma? Iya, betul. Dan biasanya memang di anak SD itu banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu dibangun, tapi juga ada kebiasaan buruk yang perlu dikoreksi atau perlu dihilangkan. Nah, di permainan time game ini, semua kebiasaan-kebiasaan itu sudah dalam bentuk gambar. Nah, untuk menanamkan pemahaman bahwa ada hal yang positif atau kebiasaan baik, dan ada hal yang negatif atau kebiasaan buruk yang perlu ditinggalkan, kami memberi nilai. Ada yang nilainya positif untuk kebiasaan baik dan ada yang nilainya negatif untuk kebiasaan buruk. Nah, sekarang biar cepat saja, yuk kita mainkan permainannya. Oke, permainan time game ini bisa dimainkan sebanyak 4 orang. Kalaupun mau 5 orang, Anda perlu tambah bidaknya lagi. Anda bisa ganti dengan kancing-kancing dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang jelas setiap pemain dapat modal waktu. Namanya juga time game, berarti kita akan menggunakan waktu ini sebagai alat tukar. Seperti permainan yang lain yang berbentuk uang. Setiap pemain dibagi uang untuk membeli sesuatu. Kalau di time game, setiap pemain diberi waktu untuk membeli atau memilih kegiatan yang positif yang dia inginkan. Permainan ini bertujuan adalah untuk mengumpulkan banyak-banyak nilai. Nah, sekarang yuk, Mama mau warna biru atau warna merah? Saya mau warna merah. Oke. Semua berkumpul di kotak yang ada panahnya. Oke. Saya warna biru, istri saya warna merah. Nanti mungkin kalau Anda punya anak, Anda ada warna kuning, ada warna hijau gitu ya. Dan Anda bisa pilih itu. Oke, baik. Nah, pertama tentunya kita tentukan dulu pemain pertama yang jalan duluan. Yuk, karena kita berdua, kita sweet nih. Oke, 1, 2, 3. Oke. Aku duluan Kamu ya. menang ya. Jadi pemain pertama. Oh iya, permainan ini bisa digunakan dengan dadu atau tanpa dadu. Sekarang kita coba mainkan yang pakai dadu dulu ya. Oke, silakan. Dilempar dadunya. 2. Oke, muncul 2. Silahkan melangkah 2. 1, 2. 2 langkah. Berhentinya di warna biru, berarti ambil kartu biru. Coba dibaca. Oke. Oh, merapikan mainan setelah bermain. Merapikan mainan setelah bermain. Ini adalah kebiasaan baik dan nilainya berapa? Nilainya 20 poin. Nilainya 20. Jadi kalau anak memilih untuk mengambil kartu ini, dia harus bayar berapa menit? 20 menit. Dia harus membayar pakai modalnya 20 menit. Oh iya, setiap pemain dapat modal totalnya 3 jam. Dengan ada kartu 5 menit, kartu 10 menit, 15 menit, dan 30 menit. Oke. Tapi Kalau 3 jam itu bukan 3 jam betulan kan ya? Iya, Pak?
Jadi permainan ini bukan berarti lamanya 3 jam, ini hanya sekedar modalnya. Pengalaman kami ketika permainan ini dimainkan oleh 4 orang, permainan ini bisa berjalan hampir 1 jam, gitu ya. Tapi kalau berdua mungkin bisa 30 menit. Nah, seru banget karena nanti akan ada hal-hal yang lucu dan unik yang berhubungan dengan kebiasaan. Oh iya, Mama dapat kartunya, kartu pilihan atau kartu darurat? Ini kartu pilihan. Oke. Ada kartu pilihan, nanti ada kartu darurat. Kalau kartu pilihan, pemain boleh milih mau dibeli atau enggak, atau diambil atau enggak, gitu ya. Dibeli berarti kasih sejumlah menit yang ada, lalu kemudian ditaruh di box atau ditaruh di luar, gitu ya. Lalu kemudian nilainya dicatat, jumlahnya berapa. Oke, sekarang merapihkan mainan setelah bermain, Mama mau ambil apa enggak? Aku mau ambil. Oke, kenapa diambil? Karena merapikan mainan itu kebiasaan yang baik ya gitu. Anak-anak atau kita pun gitu kalau melakukan kegiatan setelahnya kan pasti berantakan tuh barang-barangnya. Jadi kita perlu punya kebiasaan untuk merapikan barang-barang setelah berkegiatan. Nah, itu biasanya datang penjelasan ini dari orang tua, gitu ya. Tapi buat anak-anak, mereka hanya memikirkan cari nilai yang tertinggi. Karena nilai yang paling tinggi setelah semua modal, semua waktunya habis, nilai itu yang akan dihitung dari setiap kartu yang dikumpulkan. Oke, kalau mau ambil berarti berapa menit yang harus diberikan? 20 menit. Oke, silahkan. 20 menit saya ambil dari 2 kartu 10 menit. Oke, nah di sini juga ada proses belajar matematikanya. Karena ada kartu 5 menit, 10 menit, 15, dan 30 menit. Oke, baik. Ini ditaruh saja. Dan kartu berkurang 20 menit, tapi nilai bertambah 20 poin, gitu ya. Nah, sekarang gantian saya. Oke, 6. Melangkah 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warna biru lagi. Saya ambil kartu biru. Saya akan bacakan. Mencari kaos kaki. Di kartu ini, di bagian atasnya, tulisannya kartu darurat. Kartu darurat adalah kartu yang harus diambil atau dibeli oleh pemain. Berbeda dengan kartu pilihan yang tadi. Kartu pilihan boleh diambil, boleh tidak diambil. Kalau tidak diambil, ditaruh lagi kartunya di bagian bawah tumpukan kartu. Baik kartu biru atau kartu kuning, gitu ya. Nah, karena ini kartu darurat, mencari kaos kaki hilang biasanya karena kaos kaki yang tadinya dipakai dilempar saja, tidak dirapihkan, ditaruh di dalam sepatu sehingga keesokan harinya mereka kebingungan kaos kakinya mana, gitu ya. So, jadi terpaksa saya harus beli, tapi nilai kartu darurat ini selalu minus. Saya dapat minus 10. Oke. Saya dapat minus 10 dan menghabiskan waktu saya 10 menit. Berarti saya harus kurangi kartu saya dan nilai saya minus 10. Lagi, silakan. Oke, saya lempar lagi dadunya, 2 lagi. Jadi saya melangkah 2 dan jatuh di kotak berwarna biru. Jadi saya ambil kartu berwarna biru. Oke, saya mendapatkan kartu pilihan, merapikan tempat tidur. Berapa poinnya? 30 poin dan hanya memakan waktu 5 menit. Oke, pilihannya adalah mengurangi waktu modal kartu waktunya 5 menit, tapi nilainya 30 poin. Ini kartu pilihan, boleh dipilih atau tidak. Kira-kira pilih apa tidak? Saya akan ambil karena poinnya besar, 30. Oke, berarti 5 Saya menitnya dikasih, 5 menit. lalu kemudian dikeluarkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendapat kartu kuning bentuknya pertanyaan dan dijawab dengan langsung dijawab atau kegiatan. Dan Bapak Ibu tinggal menjawabnya saja. Nah, sederhana saja, permainan ini tidak ada finishnya, hanya bermain sampai kartu waktu habis. Semoga ini membantu Anda membangun kebiasaan baik pada diri anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.